Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2, di mana terdiri dari Bobi Sucipto, yang kedua dari Muhammad Ali Rahmatullah, dan selanjutnya ada Judi Maulana. Kami akan membahas generasi Z dan pergeseran dalam etika kerja, yaitu menggali tren hingga tantangan. Di mana generasi Z dan pergeseran dalam etika kerja menggali tren hingga tantangan, yaitu perkembangan teknologi yang pesat di era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola pikir dan etika kerja generasi muda, khususnya generasi Z. Generasi ini dikenal sebagai digital natives yang tumbuh dengan kemudahan akses informasi dan teknologi modern. Hal tersebut sangat mempengaruhi cara mereka berinteraksi, belajar, serta memandang dunia kerja dan pendidikan. Untuk pembahasan di sini, saya akan membahas tentang generasi Z dan pergeseran dalam etika kerja yang menggali tren hingga tantangan. Yang pertama itu ciri-ciri generasi Z natif di era teknologi. Generasi Z dikenal sebagai digital native, tumbuh dengan akses mudah terhadap teknologi dan informasi. Hal ini menciptakan paradigma baru terkait pekerjaan dan etika kerja. Generasi Z cenderung lebih terbuka terhadap keragaman dan inventivitas. Mereka menghargai keberagaman dan mencari pekerjaan yang memberikan ruang ekspresi diri. Untuk yang kedua, tantangan etika kerja generasi Z. Fleksibilitas versus keterikatan. Salah satu tantangan utama dalam etika kerja generasi Z adalah perbedaan pendekatan terhadap fleksibilitas dan keterikatan. Generasi Z cenderung menginginkan fleksibilitas dan keterikatan. Generasi Z juga cenderung menginginkan fleksibilitas dalam jam kerja dan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun, hal ini dapat menyulitkan dalam membangun keterikatan yang kuat terhadap suatu perusahaan. Baik, yang ketiga, bagaimana generasi Z memandang nilai pendidikan dan karir. Nah, Gen Z itu juga memiliki pandangan unik terhadap pendidikan karir. Yang keempat, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Nah, sebagaimana kita tahu pergeseran dalam etika kerja juga tercermin dalam prioritas generasi Z. Nah, terkait keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Menurut artikel The Guardian, generasi Z lebih menekankan keseimbangan tersebut dan perusahaan yang dapat menyediakan lingkungan kerja yang mendukung aspek ini lebih mungkin menarik perhatian dan mempertahankan talenta generasi Z. Dampak teknologi keterhubungan yang terus berkembang dalam dunia kerja. Nah, teknologi memainkan peran penting dalam membentuk etika kerja generasi Z. Sumber dari buku Again Why Today. Super kids are glowing of less. More talented, less happy, and competitive in pursuit for adulthood oleh Jane M. Menavigasi pergeseran etika kerja dengan bijak. Dalam menghadapi pergeseran etika kerja yang dibawa oleh generasi Z, perusahaan dan pemimpin perlu menavigasi dengan bijak fleksibilitas, keterlibatan, dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang dihargai oleh generasi Z. Dapat membantu membangun lingkungan kerja yang inklusif dan produktif. Dengan memahami perspektif dan nilai-nilai generasi ini, organisasi dapat membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, menyikapi perubahan kebutuhan generasi Z. Nah, penting untuk mencatat bahwa pergeseran dalam etika kerja generasi Z juga memicu perubahan dalam pendekatan pendidikan dan pelatihan. Lembaga pendidikan dan perusahaan perlu beradaptasi dengan kebutuhan belajar yang berbeda. Generasi Z cenderung memilih pembelajaran mandiri dan kursus online yang dapat diakses kapan saja. 8. Nilai inti dalam budaya kerja generasi Z. Nah, budaya kerja generasi Z ditekankan pada nilai-nilai seperti kreativitas dan kolaborasi. Sumber dari Gen Z Effect, The Six Forces Shaping the Future of Business oleh Tom Kolopoulos dan Caldesen tahun menunjukkan bahwa generasi ini lebih cenderung berkontribusi dalam lingkungan yang mendorong ide-ide inovatif dan membangun hubungan kerja yang erat. Nah, pemimpin perusahaan perlu
memotivasi karyawan dengan memberikan ruangan atau ruang untuk berkembang secara kreatif dan mendukung kerja tim yang efektif. Oke, berikutnya yaitu etika yang berkelanjutan, yang dimana generasi Z juga dikenal memiliki tingkat kesadaran sosial dan lingkungan yang tinggi. Sumber dari The Conscious Consumer Promoting Economic Justice Through Fair Trade oleh Ross Ben Erickson, yang menyatakan bahwa mereka cenderung memilih bekerja di perusahaan yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengintegrasikan nilai-nilai dalam praktik bisnis mereka untuk menarik dan mempertahankan generasi Z. Kemudian tantangan kesehatan mental atau mental health, prioritas kesejahteraan karyawan. Dalam konteks etika kerja, isu kesehatan mental menjadi semakin relevan. Generasi Z menghadapi tekanan yang tinggi, dan dalam buku Trusted in the US 12 Tools to Tackle Anxiety, Loneliness, Addiction, and More oleh Mick van Dersen menyoroti pentingnya perusahaan menawarkan dukungan dan sumber daya untuk kesejahteraan karyawan. Ini termasuk program kesehatan mental, cuti yang fleksibel, dan juga lingkungan kerja yang mendukung. Kemudian tantangan dan peluang. Dalam menghadapi pergeseran etika kerja yang dibawa oleh generasi Z, perusahaan dihadapkan pada tantangan dan peluang. Adaptasi dan inovasi dalam kebijakan perusahaan dapat menghasilkan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemimpin perusahaan perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk memahami dan memenuhi harapan generasi ini. Oke, yang berikutnya adalah kesimpulan yang dimana dapat kita simpulkan bersama bahwa generasi Z membawa perubahan besar dalam dunia kerja melalui karakteristik mereka sebagai digital natives yang tumbuh bersama teknologi. Mereka menekankan nilai-nilai seperti fleksibilitas, keseimbangan hidup, inklusivitas, kreativitas, serta kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan. Dalam etika kerja, generasi Z lebih memilih lingkungan yang mendukung kebebasan berekspresi, kesejahteraan mental, dan kolaborasi yang produktif. Kemudian perusahaan dan lembaga pendidikan perlu beradaptasi dengan cara kerja dan cara belajar generasi ini, termasuk menyediakan sistem kerja fleksibel, kesempatan pengembangan diri, serta perhatian terhadap kesehatan mental. Jika dikelola dengan bijak, perubahan yang dibawa generasi Z bukanlah tantangan semata, melainkan peluang untuk menciptakan budaya kerja yang lebih inovatif, manusiawi, dan juga berkelanjutan. Lalu ada 3 saran dari kami, yaitu yang pertama bagi perusahaan, yaitu perusahaan sebaiknya menyesuaikan kebijakan kerja dengan karakteristik generasi Z seperti memberikan fleksibilitas waktu, kesempatan kerja jarak jauh, serta ruang untuk berkreasi dan juga berinovasi. Selain itu juga perusahaan perlu menyediakan dukungan terhadap kesehatan mental dan lingkungan kerja yang inklusif agar karyawan generasi Z merasa dihargai dan termotivasi. Kemudian yang kedua yaitu bagi lembaga pendidikan perlu memperkuat kurikulum berbasis praktik dan keterampilan digital agar lulusan siap menghadapi tuntutan dunia kerja yang modern. Pengembangan soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, dan kepemimpinan juga perlu ditingkatkan. Kemudian saran yang ketiga yaitu bagi generasi Z itu sendiri, yang dimana generasi Z disarankan untuk terus mengembangkan disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi agar dapat menyeimbangkan fleksibilitas dengan komitmen terhadap pekerjaan. Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional demi kesejahteraan jangka panjang. Lalu berikutnya terlampir daftar pustaka dari materi yang kami sajikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.